Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fadli dengan NPM 233510834. Saya di sini membuat video ini untuk memenuhi tugas PBK, yaitu pada tugas ketiga, di mana tugasnya adalah membuat video tutorial live coding seperti video yang tonton sebelumnya, yaitu pada channel YouTube-nya Pemrograman Zaman Now, yaitu tentang JavaScript modules. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, pertama kali yang kita harus lakukan adalah mendownload live server atau menginstall live server tersebut. Di sini saya sudah menginstal live servernya, jadi tidak perlu lagi kita download. Nah, kegunaan live server itu bisa kita lihat di sini. Kita tidak perlu klik reload ini lagi ketika selesai membuat kode baru. Misalkan di sini kita tambahkan H1 belajar JavaScript. Ketika kita simpan, nah maka dia akan langsung muncul. Nah, itu disebut dengan auto reload. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kita pertama kali membuat yang tanpa modul terlebih dahulu, supaya kita nanti dapat membedakan JavaScript yang menggunakan modul dan tanpa menggunakan modul. Oke, langsung saja kita buat di sini file.js-nya terlebih dahulu. Sini saya buat namanya library.js. Oke, di sini kita buat function say hello name console.info ini kita buat hello. Kita buat function satu lagi supaya lebih cepat. Kita kopas saja say goodbye. Oke. Nah, setelah kita membuat JavaScript-nya, kemudian kita misalkan di sini supaya membedakan, saya buat file baru, yaitu file untuk tanpa modulnya. Saya buat namanya jadi file without module .html. Nah, kita buat. Nah, bagaimana cara kita memanggil library.js tadi supaya dapat kita tampilkan di file without module HTML ini nantinya. Kita buka ini. Nah, di sini kan belum ada apa-apa. Kita inspect juga, dia di konsolnya itu masih kosong, tidak ada apa-apa, karena kita belum memanggil file tersebut. Caranya adalah kita buat di sini script. Kita masukkan source-nya, yaitu pada script library.js. Nah, di sini kita buat juga untuk pemanggilan fungsinya. Oke, tadi ada say hello sama tadi terdapat say hello sama say goodbye. Kita berikan di sini namanya echo. Atau di sini saya buat dengan nama saya sendiri, Ilham. Nah, dan say goodbye. Ilham.
Oke, kita simpan lalu kita cek lagi. Nah, di sini sudah muncul ya pada bagian konsol ini sudah ada Hello Ilham dan Goodbye Ilham. Artinya kita sudah berhasil membuat JavaScript tanpa modul. Nah, berikutnya yaitu kita membuatnya menggunakan modul. Misalkan kita buat di sini say.js untuk yang menggunakan modulnya. Sorry. Say.js. Nah, kodenya tetap sama. Ini kodenya tetap sama. Tidak ada perbedaan. Sini juga kita buat file baru yang menggunakan modul with modul.html. Kita buat di file ini aja with modul. Kita copy bagian ini saya terlebih dahulu. Nah, oke, selanjutnya di sini kita membuatnya menggunakan modul ya. Nah, dengan modul itu untuk JavaScript-nya tidak ada yang dirubah. Bukan tidak dirubah, masih sama, tapi nanti ada sedikit tambahan supaya dia dapat muncul di file HTML-nya. Nah, di sini yang pertama perlu kita lakukan itu adalah perbedaannya daripada yang tanpa menggunakan modul tadi. Pada modul ini itu cara memanggilnya di sini ditambahkan type. Nah, supaya dia terbaca sebagai modul, bukan sebagai kalau seperti ini tadi itu terbacanya sebagai JavaScript. Nah, kalau kita buat di sini type sama dengan modul, maka dia akan barulah dia terbaca sebagai modul. Oke, kita simpan. Nah, kenapa di sini terjadi error? Karena modul ini dia harus karena modul ini itu secara default saat kita menggunakan fitur JavaScript modul semua kode tidak akan diekspos keluar modul tersebut. Nah, jika kita ingin mengekspos kode tersebut, maka kita harus memberitahunya secara eksplisit. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menambahkan kata kunci ekspor di di sini tadi harusnya say.js ya. Say.js. Oke. Nah, caranya yaitu dengan menambahkan ekspor di bagian belakang function ini. Ekspor. Nah, ini supaya memanggilnya untuk keluar. Oke, kita simpan, kita buka lagi modulnya. Oke, di sini masih terjadi error. Nah, merupakan kenapa masih terjadi error? Itu karena JavaScript modul ini setelah kita ekspor, kita perlu untuk mengimportnya lagi. Nah, di bagian sini itu kita tambahkan import. Mohon maaf sebentar. Nah, kita tambahkan kata kunci import di bagian sini supaya dia dapat memanggil modul tersebut. Import say hello
say hello, say goodbye. Goodbye. Nah, from di sini itu tidak bisa kita lakukan seperti yang pada atas sebelumnya. Nah, kita di sini ada tambahan yaitu titik slash supaya dia terbaca. Scripts selesai.js. Oke, kita simpan lalu kita cek apakah masih error. Oke, masih error ya. Sini sudah kita impor, sini juga sudah kita ekspor. Oh ya, sebelumnya di bagian sini kita buat dulu type-nya yaitu modul. Nah, oke, kita cek lagi. Nah, di sini sudah muncul hello Ilham dan goodbye Ilham. Artinya kita sudah berhasil membuat proyek yaitu yang JavaScript yang menggunakan modul. Misalkan kita ingin menambahkan variabel. Nah, itu kita tinggal tambahkan saja di sini name. Nah, sebelumnya pada bagian ini juga kita buat dulu variabelnya const. Kita buat di sini variabelnya nama atau name aja nggak apa, name to Ilham. Simpan. Nah, di sini kita buat name sudah, kita panggil. Oh iya, jangan lupa di sini untuk membuat ekspornya supaya dia keluar ya. console.info name. Simpan. Aduh, error ya. Terjadi error console.info name. Sebentar. Kita ganti variabelnya dengan nama. Does not provide an export name with module. Oh, salahnya di sini. Oke, nah di sini sudah muncul hello Ilham, goodbye Ilham, dan Ilham di sini ya. Baik, sekian saja video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.